Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Dwika Satria, NIM 176211044, kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek lapangan yang berjudul Nembra Lanao Resort yang berada di Pulau Rote, NDT, Nusa Tenggara Timur. Latar belakang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, meningkatnya kunjungan wisatawan. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, tepatnya Nusa Tenggara Timur, penting untuk membangun fasilitas akomodasi yang dapat mewadahi kebutuhan wisatawan. Akomodasi adalah sarana atau jasa seperti penginapan yang dilengkapi pelayanan makanan dan minuman. Ada beberapa fasilitas akomodasi seperti resort, villa, hotel, dan lain sebagainya. Untuk memaksimalkan jasa tersebut, maka perlu perencanaan yang baik agar wisatawan nyaman. Pada poin kedua, perlunya fasilitas akomodasi. Dengan adanya profesi arsitek dituntut untuk mendesain dan juga mampu mengatur administrasi keuangan pada perusahaannya, serta memiliki pengalaman dalam mendesain atau merencanakan suatu proyek dengan baik. Poin ketiga, yaitu praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan suatu pelatihan yang dituju pada mahasiswa sehingga nantinya dapat terjun langsung dan merasakan dunia kerja yang diminatinya. Tujuan, saran, manfaat. Tujuan. Adapun tujuan praktik kerja lapangan, perencanaan dapat membandingkan teori pada saat kuliah dengan apa yang ada di lapangan pada saat proyek berlangsung untuk mendapatkan pengalaman kerja agar nantinya siap dalam dunia kerja. Sasaran. Sasaran praktik kerja lapangan adalah memahami pengelolaan perencanaan sebuah proyek untuk mengetahui proses dari awal pengerjaan sebuah proyek sampai selesai, sehingga mahasiswa mendapat bekal ilmu ketika nanti terjun ke dunia kerja. Manfaat. Mendapatkan pengalaman untuk bekerja sama dengan tim untuk menghasilkan suatu desain. Dapat mempelajari teori-teori baru yang berbeda dari teori yang dijelaskan pada kampus, serta mempelajari masalah-masalah yang ada dalam penerapannya. Tinjauan fungsi proyek. Pada proyek yang saya kerjakan, yaitu resort, berikut merupakan pengertian resort menurut para ahli. Resort merupakan salah satu kawasan yang berada di daerah pegunungan, di tepi aliran sungai, di tepi pantai, atau di tepi danau, yang di dalamnya terdapat akomodasi dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisatawan menurut Murdahti 2011. Pengertian resort menurut Pandit 1999, resort adalah tempat menginap di mana terdapat fasilitas khusus untuk bersantai dan olahraga seperti tenis, golf, spa, trekking, dan jogging. Menurut Kochman 1895 mengungkapkan bahwa resort yang banyak dijumpai daerah tujuan tidak lagi diperuntukkan bagi orang-orang yang singgah untuk sementara. Resort didesain untuk para wisatawan yang berkreasi. Resort ini dapat berupa resort sederhana ataupun resort mewah dan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dimulai dari keluarga bahkan sampai kebutuhan bisnis. Tinjauan fungsi proyek. Karakteristik resort yang dimiliki kesamaan dari beberapa sumber di atas antara lain, umumnya resort berlokasi di latar belakangi alam yang indah. Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang menuntut kesediaan fasilitas pokok seperti tempat tidur sebagai area privasi, fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam renang dan penataan landscape. Wisatawan yang berkunjung cenderung mencari akomodasi arsitektur dengan suasana khusus berbeda dengan resort lain. Wisatawan pengguna resort cenderung memilih suasana yang nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dan tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik. Sasaran yang ingin dicapai adalah wisatawan yang akan berkunjung, berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai, gunung, dan tempat lainnya yang memiliki pemandangan indah. Tinjauan proyek perencanaan. Berikut merupakan pengertian perencanaan proyek. Menurut Erwin Swandi, 2001, pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian menyajikan dan menjelaskan strategi dan operasi yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Danyati 2010, setiap pekerjaan yang memiliki kegiatan awal dan kegiatan akhir. Dengan kata lain, setiap pekerjaan yang dimulai pada waktu tertentu dan direncanakan selesai atau berakhir pada waktu yang telah ditetapkan disebut proyek. Ada beberapa ciri proyek menurut Danyati 2010. Berdasarkan pengertian proyek di atas, antara lain memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir, sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran biaya, dan mutu hasil akhir. Selanjutnya, merupakan kegiatan non-rutin dan tidak berulang-ulang. Tinjauan proyek berikut merupakan proyek yang dikerjakan. Nama proyek Nembra Lanao Resort, pemilik proyek Mr. Steve Travia, tahun proyek 2020, lokasi proyek Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, luas bangunan 390 meter persegi, konsultan perencana PT Made Sutawijaya Arsitek, alamat konsultan Jalan Pulau Nias, nomor 38, Tabanan, Bali. Berikut merupakan gambar peta lokasi dari proyek tersebut dan juga area yang dibangun. Gambaran umum konsultan perencana. PT Made Sutawijaya Arsitek merupakan salah satu konsultan perencana yang berlokasi di Jalan Pulau Nias, nomor 38, Tabanan, Bali, yang diprakarsai oleh Bapak IR Imade Dwi Sutawijaya sekaligus owner dan juga sebagai prinsipal arsitek pada konsultan arsitek tersebut. PT Made Sutawijaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan suatu bangunan. PT Made Sutawijaya Arsitek banyak mengambil proyek yang rata-rata berupa resort, villa, hotel, rumah, residen, beach club, dan sebagainya, sehingga sangat berpengalaman mengerjakan proyek-proyek berskala besar. Waktu kerja pada PT Made Sutawijaya Arsitek yang digunakan yaitu 8 jam kerja per hari dimulai dari jam 9 sampai jam 5. Jumlah hari kerja yang digunakan adalah 5 hari dalam seminggu, terhitung mulai dari Senin sampai Jumat. Proses mendapatkan pekerjaan. Secara umum, PT Made Sutawijaya Arsitek biasanya mendapatkan suatu proyek dari perseorangan atau swasta. Mereka biasanya adalah rekan bisnis, klien yang pernah menggunakan jasa maupun orang lain yang tidak dikenal, dan juga mengetahui konsultan arsitek PT Made Sutawijaya Arsitek dari mulut ke mulut, serta karya-karya yang sudah pernah dikerjakan, serta dari promosi hasil desain di media sosial maupun internet. Adapun hak, kewajiban, dan tanggung jawab konsultan. Yang pertama, kewajiban menerjemahkan keinginan klien menjadi suatu gambar yang bisa dimengerti oleh klien sehingga klien memperoleh gambaran mengenai keinginannya. Selanjutnya, ide-ide tersebut akan diwujudkan sebagai sebuah bangunan yang nyaman dan sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua, ada hak memperoleh imbalan jasa untuk perencanaan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Konsultan perencana sebagai perencana bertanggung jawab pula atas segala hasil desain yang dibuat. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan-kesalahan yang dibuat perencana, termasuk keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan perencana. Pengumpulan data penyusun TOR. Pada proyek Nembra Lanao ini, dari pihak konsultan perencana yaitu PT Made Sutawijaya Arsitek dalam mengumpulkan data yaitu mengadakan beberapa pertemuan langsung terhadap klien untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan klien. Pada tahap perencanaan awal ini, untuk pihak konsultan perencana ini menggunakan TOR dari klien dan juga melakukan survei langsung ke lokasi untuk mengetahui topografinya. Program kerja time schedule. Pada kontrak proyek Nembra Lanao Resort dijelaskan bahwa pengerjaan perencanaan proyek ini dikerjakan selama 4 bulan terhitung dari 4 Februari 2020. Terdapat beberapa penambahan waktu yang ditandai merah pada gambar di atas. Yang pertama, pada penambahan waktu di tahap konseptual desain ini merupakan estimasi terkait dengan koordinasi atau berkomunikasi dengan klien untuk mendapatkan konsep serta kebutuhan klien. Kemudian yang kedua,
terdapat penambahan waktu pada pre-rencana merupakan estimasi untuk mengerjakan studi market serta melakukan presentasi terhadap klien dan juga berkomunikasi menyangkut indikasi biaya dan anggaran klien. Organisasi proyek dan mekanisme proyek pada proyek Nembra Lanao Resort. Yang pertama ada prinsipal arsitek yaitu IR Imade Dwi Sutawijaya yang bertugas sebagai desainer awal dalam proyek tersebut. Yang kedua ada project leader yaitu I Gusti Putu Agus Indra yang bertugas sebagai pengganti dari prinsipal arsitek bila terjadi kekosongan dan juga menyelesaikan tugas bila terjadi deadline. Yang selanjutnya terdapat 3 proyek arsitek yang khususnya pada proyek ini Nembra Lanao ini dipegang oleh Iwayan Asmara Arimbawa yang bertugas sebagai menerjemahkan sketsa yang dibuat oleh prinsipal arsitek dalam bentuk komputerisasi. Selanjutnya, mahasiswa PKL yaitu IKD Duka Satria yang bertugas membantu proyek arsitek dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pengerjaan proyek Nembra Lanao Resort ini. Pengelolaan studio. Pada ruangan studio PT Made Sutawijaya Arsitek, semua kegiatan aktivitas di dalamnya terjadi dalam satu ruangan. Pada ruangan studio ini, terdapat 2 meja kerja memanjang yang diperuntukkan untuk staf arsitek yang berwarna hijau, 1 meja kerja yang diperuntukkan untuk pimpinan yang berwarna oranye, 1 meja yang berada di tengah digunakan untuk rapat bersama klien yang berwarna biru. Selain itu, di ruangan studio ini dilengkapi juga dengan rak-rak sebagai tempat buku-buku dan file-file yang berkaitan dengan kantor yang berwarna merah. Pengendalian produk perencanaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian waktu, pengendalian mutu, pengendalian biaya. Pengendalian waktu disesuaikan dengan jadwal yang sudah direncanakan dalam pengerjaan akan terdapat kemajuan dan kemunduran. Kemunduran itu terjadi bila terdapat revisi dari klien. Kemunduran ini dapat diatasi dengan mendiskusikan dengan klien serta staf PT Made Sutawijaya Arsitek mengenai waktu pekerjaannya. Pengendalian mutu. Pada kontrak kerja disebut bahwa pihak PT Made Sutawijaya Arsitek harus mempersiapkan gambar kerja dan gambar detail di lapangan. Dalam melaksanakan, pihak PT Made Sutawijaya Arsitek sudah mempersiapkan gambar kerja lengkap dengan detailnya dan dapat diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya pada perencanaan Nembra Lanao Resort ini dilakukan pada proses pembayaran yang sudah tertera pada kontrak dengan nilai kontrak yang dirahasiakan. Masalah keuangan pada PT Made Sutawijaya Arsitek sepenuhnya dikoordinasi oleh Bapak Dwi Sutawijaya. Revisi dalam perencanaan Nembra Lanao Resort dilakukan kapanpun ketika kedua belah pihak menemui masalah dalam hal perencanaan. Revisi akan segera dilakukan jika ada ketidaksesuaian dengan keinginan pihak pertama, seperti misalnya dalam tahap desain konsep atau tahap prarencana ada beberapa kali revisi akibat perubahan keinginan klien. Revisi biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya perbedaan ide dan keinginan oleh prinsipal arsitek dengan pemilik. Kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk penerapan gambar, dan ketika membuat gambar IMB terjadi banyak revisi karena gambar yang telah dibuat dipertimbangkan dari segi peraturan daerah setempat, sempadan, sesuaian tampilan, struktur, dan lainnya. Strategi penampilan identitas. Logo PT Made Sutawijaya Arsitek selalu ditampilkan pada kop gambar dan pada kop surat-surat administrasi. Dengan cara demikian, maka PT Made Sutawijaya Arsitek dikenal oleh klien, masyarakat, atau konsultan lain. Identitas atau logo ditampilkan di sebelah pojok kiri bawah pada setiap gambar. Kertas yang biasa digunakan yaitu kertas berukuran A4, A3, A2. Tahap konsep prarancangan. Tahap konsep prarancangan Nembra Lanao Resort. Tahap ini dimulai dari kegiatan menuangkan ide-ide yang dipikirkan ke dalam bentuk sketsa sederhana. Tahap konsep pradesain ini membutuhkan interaksi atau meeting yang lebih intensif dengan klien proyek yang dimana nantinya akan memudahkan pengerjaan proyek perencanaan agar sesuai dengan keinginan klien. Setelah itu,
Sketsa Nemra Lanao selanjutnya dituangkan ke dalam tahap skematik desain. Ini merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan sketsa yang kemudian diterjemahkan kembali ke dalam komputer untuk menyesuaikan ukuran-ukurannya sesuai dengan standar arsitek. Setelah itu, masuk ke tahap studi maket. Ini merupakan tahap referensi yang digunakan oleh PT Made Sutawijaya Arsitek kepada klien. Tahap pengembangan rancangan. Pada tahap ini merupakan penyempurnaan dari tahap skematik desain dengan menggambar denah bangunan, building section, serta building elevation yang sekaligus untuk menunjukkan desain pada klien. Pada tahap ini jelaskan pemilihan bahan material secara umum, bentuk atap, struktur, ornamen-ornamen arsitektur, serta alternatif desain yang diinginkan oleh klien. Pada perencanaan proyek Nemra Lanao Resort ini terdiri dari 6 unit villa yang terdiri dari 3 jenis tipe bangunan yang memiliki luasan yang hampir sama, yaitu tipe 1 memiliki luas 64,3 meter persegi, tipe 2 memiliki luas 84,1 meter persegi, dan yang tipe 3 memiliki luas 46,1 meter persegi. Berikut merupakan denah villa A tipe 1, denah villa B tipe 2, denah villa C tipe 1, denah villa D tipe 2, denah villa E tipe 3, denah villa F tipe 3. Selanjutnya ada tampak bangunan yang menggunakan konsep tropis, di mana pada bangunan ini lebih cenderung menggunakan finishing dengan menggunakan warna yang natural, misalnya penerapan material kayu dan batu yang sering digunakan sebagai bahan utama dalam membangun Nemra Lanao Resort ini. Selanjutnya ada potongan bangunan. Pada potongan ini memperlihatkan bagian struktur, sub, super, dan upper. Tahap penyusunan berbagai dokumen. Selanjutnya, tahap penyusunan berbagai jenis dokumen. Pada tahap ini, dokumen-dokumen yang disusun digunakan pada saat tahap tender. Adapun jenis dokumennya yaitu Development Drawing, Construction Drawing, MEP Drawing, Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Untuk penyusunan dokumen ini biasanya melibatkan klien untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. Serah terima pekerjaan perencanaan. Tahap perencanaan selanjutnya adalah serah terima pekerjaan perencanaan dari arsitek kepada perwakilan klien, dan klien yang memiliki hak dalam mempersiapkan pelaksanaan salah satu pencarian kontraktor. Kontraktor pelaksanaan akan melanjutkan pekerjaan dari perencanaan, misalnya menggambar gambar detail dari bangunan seperti pekerjaan detail fondasi, detail struktur, dan portal, atau membutuhkan tenaga ahli lainnya. Evaluasi penawaran. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pihak kontraktor dituju kepada pihak konsultan dan pihak klien. Pada evaluasi penawaran ini, penawaran biasanya paling sering muncul adalah pada spesifikasi material dan pembesian. Penawaran tersebut diminta agar rancangan biaya yang dibuat oleh kontraktor dapat diminimalisir. Pengawasan berkala pelaksanaan proyek. Pengawasan berkala dalam pelaksanaan proyek yang dalam laporan ini adalah pengawasan perencanaan Nemra Lanao Resort akan dilakukan oleh salah satu orang pihak dari PT Made Sutawijaya Arsitek. Dalam hal ini, bertugas mewakili klien dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dalam hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaan konstruksi fisik, meliputi memberi penjelasan tambahan, isi dokumen kontrak, membuat gambar dan syarat tambahan bila diperlukan, memeriksa dan memperbaiki soft drawing yang dibuat kontraktor atau pihak ketiga lainnya. Kesimpulan, berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa tugas dari PT Made Sutawijaya Arsitek ini hanya sebatas perencanaan saja yang meliputi gambar kerja arsitektur, gambar struktur secara umum, gambar MEP secara umum, dan gambar 3D. Wewenang dari PT Made Sutawijaya Arsitek yaitu berhak mengajukan gagasan yang dapat digunakan dalam menyempurnakan desain. Akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan keinginan owner. Pada laporan ini menjelaskan tentang proyek yang dipegang oleh pihak konsultan perencanaan yaitu PT Made Sutawijaya Arsitek, yaitu proyek Nemra Lanao Resort. Proyek Nemra Lanao Resort ini merupakan sebuah proyek swasta yang diperoleh dari PT Made Sutawijaya Arsitek melalui penunjukan langsung dari klien Mr. Steve Travia.
Dalam rancangan proyek Nembralano Resort ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, seperti tahap konsep desain, tahap gambar prarancangan, tahap pengembangan desain, dan tahap technical drawing. Saran, kegiatan dari PKL ini dilakukan melalui via online karena adanya wabah COVID-19. Akan tetapi pihak PT Made Sutawijaya memberikan penjelasan sangat baik mengenai proyek yang dikerjakan penulis. Semoga mata kuliah PKL ini ke depannya dapat menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan ilmu tentang arsitektur di luar mata kuliah di kampus dan menjadikan bahan dasar pertimbangan untuk membekali diri mahasiswa arsitektur selanjutnya ketika lulus kuliah nantinya. Saran untuk pihak konsultan arsitek, di mana untuk pelaksanaan PKL ini dan seterusnya agar mahasiswa PKL dijelaskan bagaimana cara untuk mengelola kantor jika terjadi gangguan seperti kurangnya tenaga kerja, telatnya proyek, bagaimana cara menyikapi jika terjadinya senyap antara teman kerja, dan bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar jika terjadi suatu masalah yang melibatkan banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.